Biasanya ada nggak pas acara apa tadi Belimbur. Terus tuh ada orang bukan asli orang sini, dia lewat terus tersimbur gitu. Ada yang marah nggak? Nggak boleh. Nggak boleh itu sudah ada istiadat lah. Kalau nggak mau jangan datang gitu aja. Jangan lewat. Iya, jangan lewat lah. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Hai guys, balik lagi bersama Busam ID. Kali ini kita bakal healing ke daerah Kutai Lama ya. Aku gak pernah ke sana, tapi kita bakal coba. Oke, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, subscribe channel Busam ID di tahun ini. Bye bye. Pace, kamu diam Pace. Nikmati perjalanan. Hah? Bisu. Kacamatamu itu lah songong betul. Biar mantap ya. Kita healing bukan hilang guys. Guys, ikuti terus guys. Oke, buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Novel Res dan juga Busam ID. Oke, semua informasi menarik ada di situ. Dan jangan lupa tetap bahagia, jangan sampai salah bahagia. Semangat, jangan lupa dibawa. Semangat terus harus membersama setiap perjalanan kita. Kasiannya kameramennya lah. Oke, sobat Busam ID, hari ini Busam ID nge-explore ke tempat-tempat yang sangat indah. Kalian bisa lihat sendiri nih. Bukit-bukit yang sangat hijau, yang sangat harum, bikin kita sehat dan segar. Tapi hari ini saya beserta tim Busam ID nggak sendirian coy. Kami ditemani oleh selebgram Samarinda. Ini dia, Bapak Novel Res. Ya. Oke, Bapak Novel Res. Kelewatan Bapak? Kelewatan Bapak. Kelewatan dia di sini. Kita salaman dulu. Novel. Iya, Novel Faisal. Falsal. Wah, bisa. Novel Faisal. Novel Faisal. Bisa. Kali ini kita di tempat mana nih Bang? Ini di Negeri Jahitan Layar, Bang. Negeri Jahitan Layar. Iya, Negeri Jahitan Layar. Penari. Bukan. Kalau Kain Penari itu film. Oh iya benar. Film yang view-nya mengalahkan Dokter Strange. Wah. Udah Bang, bercanda guys. Bener. Ya, bercanda. Jadi gimana nih Bapak Novel? Worth it nggak kita ke sini? Banget ya. Kenapa worth it banget kita ke sini? Kan jalannya tuh enggak, maksudnya akses jalannya enggak begitu bagus kan? Benar, tapi sesampai sini kita bisa melihat pemandangan yang lebih indah daripada surga. Berarti Bapak Novel pernah mati suri? Nggak pernah. Oh, enggak pernah. Siapa tahu kan? Soalnya pernah lihat surga soalnya Bapak Novel. Oke guys, pokoknya ikuti terus. Bagaimana Bapak Novel? Ya jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Oke. Ikuti terus, pantengin terus, jangan kemana-mana. Let's go. Kok let's go ya? Udahlah. Kira event let's go. Ternyata pada saat kita sampai ke Negeri Jahitan Layar, coy, kita nggak sendirian, coy. Sudah ada orang yang duluan ke sini. Kita ajak kenalan deh, coy. Bang, permisi bang. Ya. Mau kenalan dulu bang. Siapa nih bang? Yang pertama bang. Ali. Oh ini, bapak siapa? Ali. Bapak Ali. Mas Ali. Oh siap. Maaf. Bawaannya panggil bapak ketemu orang. Nggak tahu kenapa. Ini mas siapa? Ajas. Mas Anjas. Bukan Anjay. Anjas, oke bang. Oke. Ini dengan mas siapa? Patur. Masnya? Indar. Ini dari mana nih kalian semua? Mas Indar, Mas Patur. Dari mana? Warga lokal. Terus kesini nih dalam rangka apa? Liburan sama teman-teman atau kalian ini berkeluarga gitu? Ya, teman-teman aja. Oh teman-teman aja. Gabung juga sama rekan-rekan. Oh yes. Oh ya bang, aku mau nanya nih bang. Sudah berapa kali kesini? Udah sering, sudah nggak terhitung. Udah terhitung. Nah, kan abang sering kesini nih. Hari ya. Tanggapan abang tentang Bukit Jahitan Layarnya apa bang? Ya, yang pertama kan dulunya kan keren. Sunrise. Iya sih, aku bisa ngeliat sunrise, bisa melihat pohon Ya. tanpa daun nih bang. Benar. Terus apa lagi bang? Sunrise sunset kan dapat di kanan. Heeh. Terus di
sana kan kita bisa ekspor tuh dalam hutan situ ada situ yang benteng gitu. Benteng zaman dahulu. Oh, zaman dahulu, zaman Belanda ya Pak ya? Bener. Railing itu artinya pertahanan. Ya. Oh, siap. Kalau bisa, kalau misalnya besok ada waktu kan kita pagi ekspor ke sana. Kita ekspor ke sana Bang? Ya, Oh, Bang, kalau misalnya ada meriamnya kah? ya ada. Bisa kita mainin? Oh, nggak bisa. Oh, maaf Bang. Maaf. Siapa tahu bisa kan Bang, ya kan? Kita diangkat ya nggak? Ya, maaf Bang. Pokoknya pengen main gitu nah. Siapa tahu masih nyala kan? Oke lah Bang, kalau gitu Bang. Sip. Thank you Bang ya, sudah memberikan waktunya untuk diwawancara. Terima kasih Bang. Iya. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my... Oke, Sobat Busam ID Explore, hari ini tentunya bersama saya Faisal Pamungkas dan juga Noval Res. Iya, dan juga bersama anak-anak muda asli Kutai Lama. Benar sekali. Benar sekali ya Nobel ya? Benar. Oke, di sini kami berada sekarang kami berada di tempat wisatanya, yaitu Negeri Jahitan Layar. Iya, tepat sekali. Dan kebetulan kita bertemu dengan warga lokal ya guys. Jadi mungkin kita bisa nanya-nanya banyak hal nih. Kita langsung aja nih, kita kenalan dulu nih dengan Mas siapa? Yoga. Mas Yoga. Mas Bapaknya Bapak siapa? Sultan. Bapak Sultan. Masnya? Anjas. Anjas, oke. Kan Kutai Lama nih Bang. Aku boleh nanya nih Bang? Ya, boleh. Oke ya. Kutai Lama nih Bang kan terkenal dengan tempat wisatanya Bang. Selain di Negeri Jahitan Layar Bang, ada nggak lagi tempat wisata di Kutai Lama ini? Selain di sini, kalau biasanya sih orang luar datang ke Makam Raja. Makam Raja. Makam Raja Keramat. Ada, pelabuhan ada buat tempat biasa acara adat. Acara adat. Pelabuhan apa tuh Bang namanya Bang? Dermaga. Dermaga Kutai Lama. Oh, yang ada logo Ya, naga. Ya, Patung naga. Selain makam keramat juga kita kan di sini ada makam Habib. Makam Habib. Kiai Haji Habib Tunggang Parangan. Iya. Terus kalau untuk dinamakan Tunggang Parangan, yang pernah saya dengar itu Habib ini ceritanya dia menyeberangi lautan dengan menunggangi hiu parang datang ke Kutai Lama untuk menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam. Dulu kan di sini kan Kutai kan terkenal dengan agama Hindu ya, Hindu Buddha. Hindu. ya. Iya. Kalau nggak salah. Kalau tidak salah, Ya. karena ini kan kita cerita dari orang tua juga dulu. Sebenarnya nama Habibnya tuh ada, cuma saya lupa nama Habibnya siapa. Habib Hasim Musayyah Habib bin Hasim Yahya. Musa. Bergelar Pangeran Tunggang Parangan. Tunggang Parangan. Oke. Terus Bang, itu kan tadi wisatanya ya, terus peninggalan-peninggalan. Ada nggak lagi cerita yang bisa dibagikan selain itu? Untuk cerita sih banyak. atau hal-hal yang Ya bersifat mistis mungkin. Bersifat mistis. Kalau bersifat mistis kita sih di sini banyak juga. Kalau untuk mistis kita banyak yang namanya kayak pantangan. Kayak pantangan itu. Pantangan? Terus kayak peninggalan zaman-zaman dulu juga banyak. Cuman kita nggak semua tahu ada di mana. Kalau yang kita tahu sih di sini ada kayak
bekas ini ya, meriam Belanda ya. Meriam Belanda. Yang penjajahan Belanda. Pada saat penjajahan Belanda zaman dulu. Kalau untuk itu posisinya ada kita tahu. Cuman kalau untuk yang lain-lainnya kita tidak tahu. Kalau meriamnya tahu ya tepatnya berada di mana ya? Posisinya di mana? Ada di Stelling. Stelling. Banyak pun juga warga Kutai Lama yang mengatakan gunung pasir yang di belakang kita ini pun mungkin di situ ada terpendam. Orang warga sini yang mengatakan. Kita kan tidak tahu karena kan belum pernah digali. Iya. Seperti itu ya, Bang. Berarti Belanda habis menjajah ketinggalan meriamnya. Bisa jadi, Pal. Dia lupa bawa. Lupa bawa. Atau enggak ini bisa dibawa deh gitu. Tidak boleh bermain-main. Oke. Kita lanjut lagi, Bang. Kan Abang warga lokal asli sini nih. Sering camping dong di negeri Jahitan Layar ini? Sering, cuman tidak sesering itu. Pernah enggak punya pengalaman yang mistis gitu? Yang khusus aneh-aneh untuk gitu. yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh sih biasa didapat. Biasa didapat. Cuman tidak sesering itu, maksud dalam arti biasa ya kita adalah biasa ngelihat ataupun merasakan suara. Kan Abang bilang biasa melihat. Itu Abang melihat apa? Sosok apa? Ya sesosok, kalau sosok sih biasa umum orang menyebutnya kan genderuwo. Oh guys. Terus Bang? Kemudian yang biasa orang tahu kuntilanak, pocong. Terus apa lagi Bang? Pokoknya Itu saja. itu aja. Terus pada saat Abang ngeliat nih respon Abang gimana waktu itu? Kalau respon yang namanya manusia, rasa takut ada. Iya. Cuman kan rasa takut kita kan berbeda-beda. Ada orang yang takut kemudian lari, ada juga orang takut ya takutnya dalam arti takut dalam hati aja. Cuman kita ya udah biasa aja, masa bodoh udah biasa ngeliat. Udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Iya. Nah tadi ada yang menarik nih Bang. Abang bilang di sini tuh di tempat wisata negeri Jahitan Layar nih ada pantangan kan? Nah itu kalau boleh tahu Bang pantangannya apa aja sih? Kalau untuk pantangan sih bukan pertama sih. Biasa kan kita di sini setiap tahun sekali kan ada upacara adat. Namanya orang kota yang menyebutnya balimburan ya. Balimburan. Balimburan. Belimbur ya. Belimbur. Atau biasa disebut Puncaknya erau. Oh iya. Erau saya pernah dengar. Nah kalau di Kutai Lama ini ataupun di Tenggarong biasanya kita mendekati erau, kita dilarang mendekati sungai, bilang orang tua zaman dulu. Nggak boleh dekat sungai atau air. Iya. Karena takutnya ya ada hal yang tidak diinginkan. Iya. Dan saya juga pernah dengar cerita pada saat di Kutai Lama ini mendekati erau ada yang mancing hilang, nggak muncul lagi. Hilang. Tapi itu sudah, maksudnya orang yang hilang itu sempat ditemukan atau sampai sekarang belum ditemukan Bang? Tidak ditemukan. Hilang sampai sekarang ya. Juga hilang. Siapa tahu sempat hilang kan. Guys. Bilang bilang orang tua zaman dulu orang itu dijadikan prajurit di kerajaan. Agak ngeri juga Bang. Nah, itu kan ada dari diri sendiri, percaya atau tidak percaya kan. Iya. Tergantung kita balik ke diri kita masing-masing. Yang penting kan sudah percaya boleh, dan percaya silakan. Karena keyakinan kita beda-beda. Bener. Yang penting menghormati saja. Iya sih. Itu yang paling penting ya guys ya. Menghormati tempat yang kita kunjungi itu penting banget coy. Apalagi ya? Nopal mungkin ada pertanyaan? Ada nih. Ya coba. Karena saya orangnya lebih ke bisnis, saya sedikit mau menanyakan. Tadi kan udah cerita tentang sejarah, hal mistis atau tempat-tempat wisata di sini kan. Nah, kira-kira mata pencarian warga penduduk sini itu apa aja Bang? Kalau mata pencarian di sini sih macam-macam. Karena kan di sini kan, sorry saya potong ya. Karena kan di sini kan ibarat katanya jauh dari kota gitu. Ya kan ibarat. Kalau di sini sih macam-macam sih Mas. Ada yang nelayan, ada yang berkebun, bertani, ada juga yang kerja di perusahaan seperti tambang. Kan di sini kan di Kalimantan kan terkenal dengan tambang batu ya. baranya. Benar. Iya seperti itu.
Ada lagi Nopal pertanyaannya? Asal nama Kutai Lama. Oh iya ini Tahu bang. nggak, Bang? Kenapa? Abangnya tahu nggak? Kutai Lama? Bapak Anjas. Itu belum pernah dengar cerita sih. Oh iya, berarti jangan kita tanyain ya. Berarti jangan saya tanya. Saya juga pernah tanya sama orang-orang tua dulu. Kutai Lama ini awalnya itu dari mana gitu. Tahun lahirnya kapan? Terbentuknya kapan? Itu nggak ada yang tahu katanya. Terlalu lampau lah bang ya. Belum pernah diceritakan. Belum pernah diceritakan ya. Biasanya kan ada kan Samarinda nih, ulang tahun tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kan. Kalau untuk Kutai Lama ya itu masih tanda tanya. Cuman gimana tuh bang kalau misalnya upacara adat tuh? Itu nggak nentu bang. Oh nggak nentu ya, berarti setiap tahun ada? Kalau ini dari semenjak ada pandemi kan nggak ada. Mungkin ada sih, cuma kita nggak tahu kan. Oke. Insya Allah tahun ini diadakan. Ada lagi bang kira-kira bang yang mau ditanyain bang? Masalah erau aja. Oh iya, ini bang, kalau untuk erau tuh itu apa sih bang sebenarnya erau? Untuk erau itu iya. Erau ya di sini kan ya? memang adat dari dulu Adat sih. istiadat. Ya, Iya. adat Sini istiadat. mungkin. Memang adat Nggak. dari dulu. Adat dari dulu tuh maksudnya tujuannya untuk apa gitu? Ini mohon maaf ya bang, saya nanya. Ya hanya ibaratnya biar adat kita ini nggak hilang gitu loh. Oh, melestarikan. Siap. Ada nggak bang kayak selain melestarikan tujuan lain gitu? Misalnya apa gitu? Yang saya tahu sih itu aja. Itu aja. Ya? Melestarikan. Oh, oke bang. Tradisi. Tradisi ya. Itu lembutan tuh bang. Ya. Yang simbol air itu kan? Iya, bersimbur air. Bang, kalau untuk erau tuh bang, prosesnya tuh gimana sih bang? Kalau untuk acaranya tuh? Kalau untuk acaranya biasanya sih pembukaannya di Tenggarong pertama. Apa mungkin di Tenggarong? Penutupannya di sini kita di akhirnya. Penutupannya. Pakai acara tarian adat. Tarian adat ya? Tarian adat. Pembukaannya di Tenggarong, penutupannya di Kutai Lama. Itu berlangsung berapa lama bang? Kalau berlangsung Dari Tenggarong, dari awal Tenggarong itu ada semingguan lah. Terus? Pas hari akhirnya udah di Kutai Lama itu. sehari. Itu berlayar pakai kapal. Iya. Membawa ini. Bawa naga. Bawa naga. Naganya bukan naga asli. Iya. Patung. Ya dibuat. Nanti penurunan naganya di Kutai Lama. Oke. Jadi kayak gitu bang ya? Setelah naga diturunkan, baru kita belimbur. Belimbur tuh apa? Iya, belimbur tuh apa? Perang air. Perang air lah. Ada yang perang Sambil siram-siraman. Ada yang perang di kapal, ada juga perang yang di darat. Simbur. Itu bisa gambarin gak bang perang airnya gimana bang? Ya air dibungkus pakai bungkus gula. Gitu. Oh plastik. Ya. Lemparan. Seru juga. Jadi ya, kalau orang berkendara motor ya, lempar itu juga. Nggak boleh marah kan? Nggak boleh marah. Oh ada istiadat Ya, Cuma adat istiadatnya. macam-macam, bukan dari plastik aja, Iya. ada bahkan dari ember. Dari ember. Jadi kalau ada motor lewat langsung Tapi kalau di langsung disiram aja. Diguyur gitu pak ya? Iya, diguyur aja. Jadi ndak identik sama plastik. Jadi ada juga yang pakai selang. Ya, Jadi macam-macam. Cuma itulah kadang banyak yang mengotorin. Kadang ada air comberan dipakai. Itu kan padahal itu mengotori adat istiadat kita di sini gitu. Iya. Justrunya kan kita untuk menyucikan itu. Dari akhir cerita itu sebetulnya acara belimbur itu untuk menyucikan diri. Oh, itu filosofinya pak Ya, ya? filosofinya. Oh, iya, Jadi iya. itulah gara-gara itu kadang ada oknum-oknum tertentu lah untuk merusak adat istiadat kita di sini gitu loh. Kadang air paret lah, air apa itu kan, memang. ya itu ndak boleh sebetulnya. Iya. Di bayangan saya tuh pak belimbur tuh kayak formal banget pak, rupanya fun juga ya. Iya, Maksudnya kayak belimbur. seru-seruan, ada istiadatnya. Itu biasanya akhir puncak acaranya. Akhir puncak acaranya. Iya, itu penutupnya biasanya pas hari penutup. Ya maksudnya bersenang-senang lah gitu pak ya? Iya. Tapi biasanya ada nggak pas acara apa tadi belimbur. Terus tuh ada orang bukan asli orang sini, dia lewat terus tersimbur gitu. Ada yang marah nggak? Nggak boleh. Tidak boleh itu sudah adat istiadat lah. Kalau ndak mau jangan datang gitu aja. Jangan lewat. Iya, jangan lewat lah. Karena Betul sudah tradisi. Pokoknya hal penutupan itu ndak bisa lari kita dari air itu. Itu pasti belimbur itu pasti. Siapapun yang lewat, apapun yang lewat kita siram. Kenal Gitu tidak intinya. kenal, Kenal ndak kita kenal. siram. Kita siram. Oh iya. Kan kadang kalau era itu kan
sudah suasananya ini kan rame nih kan, terus kayak makhluk-makhluk gaib tuh datang itu biasanya. Kalau misalnya kita kayak nggak sadar tuh kan ada yang ini nih kan, garisan ini tuh nggak ada. Ya dia hadir Itu apa, Pak? Nah, alam sebelah. Makhluk gaib tuh Oh, yang ikut gitu kayak ya? seorang prajurit kah atau dia ikut berbaur. ya ikut Oh, berbaur. cara kita taunya lihat dari Ya, ininya. tapi Iya. kita kan namanya sudah asik. Asik ya? Iya, kita Nggak nggak tahu. ya, kadang-kadang nggak Iya. apa ya? Terabaikan. Ya, terabaikan gitu. Makanya Ini. pakaian adat kita tuh kalau sudah erau ada yang pakaian prajurit, pakaian Iya, ada penari, semacamnya. Jadi ada misalnya kan ada yang ikut itu, kita nggak tahu nih orang mana. Iya benar benar Tapi kita benar. kayak nggak bodo amat. Ya bodo amat, yang penting ya inilah gitu ya. Padahal itu ya mungkin ya itu. Bisa jadi. Iya. Ntar coba lihat Pal, kamu punya Pal. Oh ada Pal, aman. Paling juga ada. Siapa tahu kan Siapa Pal. tahu. Itu sebelah. kan itu cerita orang kita tua dulu. Terus tuh Kutai Lama nih lebih dominan ke suku apa bang? Kalau boleh tahu di daerah. Iya, Atau campur gitu? Kalau sukunya ya yang saya tahu Kutai, tapi karena banyak orang yang merantau ke sini kan, jadi Bugis, Banjar itu sudah nyatu. Berarti ini ya plural ya, udah masif gitu ya. Jadi saling mengerti aja, orang Banjar bisa bahasa Bugis. Wah, bisa Seru bahasa juga Banjar. ya. Iya. Seru juga guys rupanya di sini guys. Majemuk ya bang ya? Iya. Iya kan, Katakan majemuk. begitulah. Nah ada juga saya mau nanya nih bang. Ini kalau misalkan abang tahu aja ya, sangkut pautnya Tenggarong sama Kutai Lama tuh apa bang? Maksudnya ada sejarah apa gitu? Ya sangat erat lah. Karena ini kan Kutai Lama dulu tempat kerajaan pertamanya dulu di Kutai Lama ini. Di Kutai Lama ini. Makanya dibilanglah Kutai Lama. Yang saya tahu itu Kerajaan tertuanya di sini. Iya. yang saya tahu itu Tenggarong itu kepalanya. Nah, di Kutai Lama ini ekornya. Ekornya. Itu kalau Jadi- filosofi naga. Iya. Filosofi naganya. Filosofi ini. naganya, ya. Iya. Kalau masalah ikatan erat tadi, itulah dikatakan Kutai Lama dulu, itulah tempat raja pertama itu di Kutai Lama ini. Kutai Lama. Ibarat itu Karena kayak- runtuh. Iya. Nah itu ndak ada lagi puing-puingnya gitu loh. kayak ibarat naga itu kan ekor sama kepala itu kan pasti Nyatu. nyatu. Nyatu ya benar-benar. Satu Dia tubuh. ngelingkar gitu ya Satu maksudnya. tubuh. Iya. Nggak bisa, maksudnya itu hal yang tak bisa dipisahkan gitu loh. Tapi ada yang menarik tadi Pak. Bapak bilang ini kan pada saat kerajaan Kutai itu kan awalnya di sini kan? Iya. Itu ada nggak kayak peninggalannya sedikit? Maksudnya ada nggak peninggalannya gitu? Iya kayaknya masih puing-puing. Sudah puing-puing ya? Sudah iya. Cuman Sudah ada ya Pak? Mm-mm. Oke. Nopal ada pertanyaan Pal? Kayaknya udah itu aja ya? serem juga. Ini saya merinding. Itu makanya Kutai Kartanegara ngelilingin ya. Iya. Kutai Kartanegara. Ngelilingin Samarinda kan? Iya. Karena itulah Kutai Lama, karena dibilang Kutai Lama karena raja dulu berdiri namanya Aji Batara Agung, yang bergelar jenggot kawat, Ya, yang punya anak Aji Dilangga, iya ndak? Kalau ndak salah. Iya. Nah itu Aji Batara Agung diislamkan Habib Hasim Musayyah bin Yahya. Iya. Nah diislamkan sama mereka. Habib Hasim ini diutus dari Hadramaut karena Aji Batara Agung ini raja yang paling sakti. Raja yang paling sakti Pak ya? Pada zamannya. Jadi diutuslah Habib Hasim Musayyah ini bin Yahya, siapa yang bisa menaklukkan raja sakti ini, Aji yang bergelar Aji jenggot kawat, Ya. yang bergelar jenggot kawat itu Aji Batara Agung. Nah diutuslah dari Hadramaut Yaman, Timur Tengah, Habib Hasim Musayyah ini diutuslah ke Kutai Lama. Itu Saya juga ceritanya. pernah dengar itu. Iya kan? Makanya ada makam beliau kan yang di samping lapangan bola ya. di bawah. Nah itu di bawah samping lapangan bola itu biasanya kalau adat kami Banjar biasanya ke Habib dulu, Ya. Habib Ya. Hasim dulu. Kenapa? Karena beliaulah yang mengislamkan Raja Kutai Kartanegara, Iya. Raja Kutai Lama ini. Nah barulah kita ziarah ke atas. Aji Batara Agung. Nah jadi itu ada dua makam. Ya. Makam pertamanya itu anaknya Aji Dilangga. Baru kita naik lagi ke atas, itulah Aji Batara Agungnya yang bergelar jenggot kawat. Siap. Sudah kali Bang atau ada pertanyaan nih Bang? Saya ada lagi satu nih. Ada kah? Ada. Oh ya, oke Nopal ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh Pal? Untuk Kutai Lama sendiri ini ada ciri khas rumah adatnya nggak? Kalau ciri khas kayaknya kalau karena di sini sudah kemodernan ya kayaknya.
Di sini sudah kemodernan, sudah ibarat itu sudah berbaur. Adat istiadat apa sukunya sini sudah berbaur, dari Bugisnya, dari Banjarnya, dari Kutainya gitu loh. Jadi hampir-hampir nggak ada. Kalau menurut perjalanan saya, cuma nggak tahu penduduk setempat ya. Tapi kayaknya hampir nggak ada. Iya. Rumah sih sama aja. Terus itu pertanyaan dari saya satu lagi mungkin. Khususnya orang yang baru datang ke sini, yang khususnya bukan asli orang sini, contohnya kayak orang dari luar kota itu, ada nggak syarat-syarat atau semacam omongan harus yang nggak boleh diucapkan atau etikanya yang nggak boleh dikeluarkan? Maksudnya ada ndak aturannya? Ya, aturannya gitu. Kalau itu sih ya mau di kampung manapun kita berkunjung, yang pastinya sikap pasti harus dijaga. Benar. Omongan harus dijaga. Tidak boleh takabur gitu. Tidak boleh takabur, bilang orang Kalimantan. Kalau di Kutai Lama ini sih, yang pertama kalau kita berkunjung, seperti yang saya bilang tadi, sopan santun dijaga, cara berbicara dijaga. Ya samalah halnya seperti kita malam ini, kita lagi camping. Tidak boleh berkata kasar, macam-macam, karena takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Benar. Karena pernah terjadi orang pendatang, ibaratnya seperti anak-anak muda kita seperti ini, bermain di sini, dia melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, tidak senonoh, bahasa kasarnya mesum. Ya tahu sendirilah apa yang terjadi. Iya. Hampir kayak saya sudah kebayang tuh bang. Film desa KKN di sini. Seperti itu. Lebih tepatnya seperti dan itu. itu nyata terjadi di sini. Tolong editor itu nanti dikat KKN desa penarinya itu sama kita mempromosikan film. Mereka melakukannya di sini, Gunung Pasir. Oh, pernah kejadian bang? Pernah, itu nyata. Ini bang diikat ya bang, kegancet gak bang? Gimana tuh? Kegancet kan ya? Nyangkut nggak? Bukan nyangkut sih, nggak nyangkut. Tapi dipukul orang lah ya? Nggak dipukul. Jadi? Nggak dipukul, lebih di ibaratnya dinasehatin. Dan dilarang lagi ibaratnya. Terus dia kayak gitu melakukan hal itu ketahuan atau dia ngomong sendiri ke warga sini? Minta tolong ke warga sini karena pacarnya dia kesurupan. Katanya ngelihat ini bola api terbang sama prajurit berkuda. Lebih yang tadi. Ya yang abang bilang tadi ya. Kayak nanti kan seperti itu kan. Prajurit berkuda dia lihat itu terbang prajurit berkudanya. Jadi kayak keteguran ya bahasanya? Ya. Kayak keteguran gitu. Jadi mau ndak mau pacarnya dia harus lari ke bawah minta tolong sama warga situ. Daripada tambah parah ya bang? Iya. Ya bagus sih jujur deh. Nah ini bang, pertanyaan terakhir bang. Misalkan ada orang dari luar Kaltim ke Kaltim, kenapa sih harus mengunjungi Kutai Lama bang? Mungkin yang pertama mungkin kerajaan Kutai pertama mungkin ya. Ya tempat bersejarah gitu ya. Di sekolah kan sudah ada tuh. Benar bang. Kerajaan tertua. Ya kerajaan tertua di Indonesia. Terus apa lagi bang? Kemudian kenapa saya sarankan buat teman-teman harus main-main ke sini? Iya itu. Kita kan di sini ya ada wisata, yaitu villa di sini Jahitan Layar, Gunung Teletabis. Kedua kita ada Gunung Pasir. Apa tadi bang? Gunung Pasir. Lain. Gunung Teletabis. Kita nyebutnya Gunung Teletabis. Oh ada. Ya. Oh siap bang. Terus lagi bang? Kemudian ada wisatanya Gunung Pasir, walaupun tidak bisa dinaikin lagi seperti dulu. Dulu kita bisa naik ke atas. Ada jalannya dulu. Tinggi ya? Tinggi banget karena sering hujan, pasir kan longsor tuh. Iya. Jadi tidak bisa dinaikin ya. Setidaknya masih bisa foto-foto lah. Kedua, kita bisa berziarah ke makam Habib. Terus ada makam rajanya juga, dan kita bisa ada upacara adat, belimbur, erau. Ya kalau misalnya sudah mau diadakan, boleh berkunjung ke sini ikut meramaikan. Oh, itu boleh-boleh aja bang ya, orang dari luar ya, ikuti siapa saja boleh. Ikuti erau, siapa saja boleh. Belebur apa tadi bang? Belimbur boleh banget guys. Belimbur pak ya. Iya belimbur. Yang penting itu kan ada pantangannya, kalau ditawari makan kan harus dicoba. Harus disantap. Apa ya bahasanya tuh? Kepuhunan. Itu Kalimantan sih. Bukan di sini aja kan Kalimantan. Iya. Jadi setidaknya harus ya. Kata Banjar santap. Misalkan nih pak, kita misalnya pengen makan, ditawari makan, terus kita nggak makan, dampaknya kita apa pak?
ya celaka. Oh, bisa musibah ya? Iya, kita mau jalan, hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, hal yang tidak diinginkan. hal-hal pada intinya yang buruk lah. Percaya nggak percaya ya Ada. pasti Ada terjadi. ya. banyak bukti dan faktanya. Saya pernah mengalami masalah. Pernah mengalami? Kalau saya pas Haryanto sebelum saya futsal, ini kepohonan sih. Pas saya futsal, karena saya buru-buru ditawarin mama saya makan, saya nggak nyicipin sedikit pun karena saya buru-buru. Iya. Pas saya pulang futsal, alhasil saya kecelakaan. Dan ini buktinya. Oh ya, Saksi nah ini bisunya. guys, Nopal guys, Saksi ini bisunya. adalah saksi bisu Nopal kepunan. Iya. Ya, Benar. ditawarin mama yang makan nggak mau. Nah, ini Khas- bahaya nih, guys. Khasnya Kalimantan. Khasnya Kalimantan. Kepunan. Seperti ini kan lupa nih. Ya. Seperti ini lupa. Biasanya kalau kita lupa, tiba-tiba di jalan teringat, kita bisa seperti ini. Oh. Iya. Oh iya. Ini guys, Panjang lidah ya. Itu tawarnya. Kalau kita lupa. Tapi kalau tidak lupa, Karena wajib disantap. waktu pas itu saya masih bocil, masih bodoh. Ya ibaratnya melawan orang tua. Oh, enggak ya, enggak. Maksudnya inilah ya, masih nggak ngerti lah ya. Masih nggak ngerti. Ya. Mungkin mau bilang tuh lah, kita melawan bilang ya kan? Enggak, malah Nah, ya. dikasihani pula. Oh iya bagus. Oke sahabat Busam, itu tadi penjelasan dari warga asli Kutai Lama. Ternyata kota Kutai Lama ini menarik banget guys. Selain tempat wisatanya, apalagi Pal? Tempat bersejarah. Tempat bersejarah, apalagi Pal? Pemakaman Habib-Habib. Ya Habib-Habib yang itu sejarah juga sakral sih. ya, sejarah juga. Sejarah juga. Terus apa lagi Pal? Upacara adat. Ya Upacara ada tradisi adat, upacara yang adat namanya ya, erau. erau. Benar sekali. Dan itu pun ada tradisinya yang apa ya? Bisa dibilang nggak formal ya, Pak. Fun ya gitu ya. Fun. Apa tadi? Belibur. Dan bahkan bisa diikuti oleh orang luar Kalimantan. Iya. Nah, itu menarik banget coy. Have fun ya. Ya kan? Anggap aja refreshing. Ya refreshing. Itu asik banget tuh ngelempar. Gitu kan. Boom, headshot. Ya, boom, Double headshot. kill. Seru banget ya. Triple kill. Gitu ya. Maniac attack. Oke Sobat Busam Edi, sekarang saya berada di makam Habib Hashim bin Musayyah. Lokasi makamannya berada tepat di belakang masjid. Masjid apa nih? Di belakang masjid. Jadi kondisinya seperti ini. Sering dikunjungi oleh masyarakat-masyarakat untuk membacakan doa. Kalian bisa lihat sendiri guys. Jadi kita sekarang berada di makam Raja Mahkota Islam. Dan kebetulan ini peninggalan kedua yang kami kunjungi guys. Pokoknya ikuti terus guys ya. Katanya di atas ada pohon besar bang, yang kalau kita bisa peluk pohon itu Beruntung. insya Allah kita akan sukses dalam segala hal. Wih, itu. Amin, nanti kalau kita bisa, kalau kita ketemu nanti kita coba ya. Ya, ayo guys langsung aja. Usman lo belum foto. Jadi guys, saya sebagai tim dari Sarikers. Sarikers. Ya. Belum ada yang tahu nih Sarikers ini apa sih? Sarikers itu adalah perkumpulan anggota. Ini apa? Apa tuh? Sarikers itu Misi Bu. Ya, Bu, dadah Bu. bukan permisi, assalamualaikum. Oke lanjut. Ini Sarikers itu semacam sejarah asal muasalnya. Ya, kan Indonesian. Sarikers adalah suatu orang yang berkumpul yang didirikan oleh satu orang bernama Abang Saleh Curik. Abang Saleh Curik. Lah, Abang Saleh Curik itu sosok siapa sih? Beliau sosok orang yang sangat misterius dan tidak bisa dibaca oleh siapapun, termasuk kalian para subscriber Busam ID. Dan di sana Abang Saleh sendiri itu banyak sekali hal-hal yang sangat menarik. Giveaway, ada lucu, ada komedi dan lain-lain. Macam-macam ya berarti. Oke. Kita lihat gini aja. Oke, kita kesini kah? Kita lihat sini. Sini ya. Nggak bisa Bu. Oh. Jadi lewat sini ya Bu ya? Iya, Mas. Oke, makasih ya Bu.
Assalamualaikum. Berarti Aji, Sultan Aji Dilanggar ya? Oke, sekarang kita berada di pemakaman Sultan Aji Dilanggar. Permisi Pak. Ya. Ini silsilahnya. Oh ini ya silsilahnya nih. Nah ini kalian bisa lihat nih silsilah Raja Kutai coy. Taruh kebalik dulu. Iya, mukanya jinnya. Oke. Nah ini nih. Kelihatan nggak sih? Aji Batara Agung nih. Dewa Sakti. Oh. Ini lengkap ya Pak ya? Oh ini nah tahunnya coy. Lo bayangin tuh tahun dari tahun segitu coy. Ini masih hidup Bang. Masih hidup nih ya? Yes. Sultan Aji Muhammad Salehuddin. Oh, nama ini diambil dari sini Bang. Iya keturunannya kan? Yes. Wah, dan memang Saleh. 2001. Oke kita lanjut lagi kali ya. Itu Bang, pohonnya Bang ada Bang. Di mana? Bang, bisa Ini pohon apa tadi nih? coba dipeluk. Pohon keberuntungan ya? Ya. Nah di sini Watch.